Halo Miven, kembali lagi dengan saya Billy. Di treat kali ini saya akan memberi ulasan penuh tentang Poco X3 NFC ini yang hampir 1 bulan saya gunakan sebagai HP utama saya. Dan kebetulan juga saya memiliki varian Poco X3 NFC ini yang RAM 8GB, internal memorinya 128GB dan berwarna cobalt blue. Untuk pertama saya akan membahas tentang desain dari Poco X3 NFC ini. Poco X3 NFC ini hadir dengan desain yang sungguh berbeda dari smartphone yang sudah dirilis sebelumnya. Desain dari Poco X3 ini sangatlah pas dan menarik untuk kita lihat dari bentuk kameranya, letak fingerprint dan tombol powernya, dan waktu kita genggam juga. Namun bahan dari bodi belakang dari Poco X3 ini masih menggunakan polikarbonat ya, jadi terasa kurang wah lah menurut saya. Tapi nggak masalah lah, karena ujung-ujungnya tetap pasti saya menggunakan casing juga. Namun kalau kita lihat sekilas, bodi belakang dari Poco X3 ini terlihat seperti berbahan kaca ya. Terus desain dari kamera dari Poco X3 ini dibilang bulat ya tidak bulat, dibilang kotak yang tidak kotak. Tidak seperti yang di Poco F2 Pro maupun yang di Redmi Note 9 Pro. Kemudian dari sisi sebelah kanan, di sisi sebelah kanan Poco X3 ini terdapat tombol volume up dan volume down dan tombol power yang sekaligus menjadi fingerprint sensor. Menurut saya letak tombol power ini sangatlah pas di tangan saya, berbeda dengan posisi tombol power yang di Redmi Note 9 Pro yang sedikit ke atas. Dan menurut saya Poco X3 ini sangatlah pas posisi dari fingerprintnya. Dan untuk tombolnya pun terasa lembut dan tidak terlalu berbunyi klik-kliknya, masih wajar lah. Untuk di sebelah kiri dari Poco X3 ini terdapat SIM tray. SIM tray dari Poco X3 ini berjenis hybrid, dimana kita hanya memiliki 2 buah pilihan. Pilihan pertama mau menggunakan 2 buah SIM card, pilihan kedua menggunakan 1 buah SIM card dan 1 buah memory card. Kalau saya sih biasa cenderung menggunakan 1 SIM card saja, dan untuk satunya saya taruh memory card buat menambah kapasitas dari Poco X3 NFC ini. Kemudian di bagian atas dari Poco X3 ini terdapat ear blaster, mic dan speaker juga. Untuk di bagian bawah ini terdapat jack audio 3,5 mili, port USB Type-C, mikrofon dan lubang speaker. Kemudian untuk bagian layar dari Poco X3 ini, Poco X3 ini menggunakan layar berjenis dot display dengan ada kamera bagian atasnya. Bentang layar dari Poco X3 ini 6,67 in dengan aspek rasio 20:9, dan ini cukup lumayan panjang juga. Dan resolusi untuk layarnya sendiri pun sudah full HD plus ya, jadi enak kalau kita buat nonton film di Poco X3 ini.
Walaupun Poco S3 ini menggunakan layar IPS, namun kemampuan layarnya ini tidak bisa diragukan lagi ya, dengan kemampuan refresh rate 120 Hz, touch sampling 240 Hz, membuat layar dari Poco S3 ini sangatlah responsif. Terasa sangat responsif ketika kita bermain game seperti PUBG Mobile, Call of Duty Mobile. Terasa berbeda kalau kita menggunakan touch sampling rate yang masih di bawah 240 Hz ya. Dan tidak perlu khawatir juga layar dari Poco S3 ini kita tergores, karena sudah dilindungi dengan layar Corning Gorilla Glass 5 ya. Jadi tidak perlu khawatir juga kita tergores. Dan Poco S3 ini sudah ada anti gores juga waktu kita pertama kali beli, dan kita bisa aja nggak perlu pasang tempered glass karena sudah ada anti gores dari bawaan dari pabriknya ya. Tapi ya kembali lagi pilihan dari kita masing-masing. Ada yang lebih suka menggunakan tempered glass, bahkan yang baru ngehit ini hydrogel. Kalau kalian sendiri suka yang mana? Anti gores bawaan dari Poco S3 ini, tempered glass atau hydrogel? Kemudian dari kamera belakang dari Poco S3 ini ada 4 buah. Untuk kamera utamanya sebesar 64 megapiksel dengan sensor dari Sony IMX682, kemudian 13 megapiksel untuk lensa ultrawide, kemudian 2 megapiksel untuk kamera makro, dan 2 megapiksel untuk depth sensornya, dan tidak lupa ada 1 buah LED flash ya. Desain dari kamera Poco S3 ini yang memberi kesan tersendiri dan menandakan bahwa inilah Poco S3 ini. Hasil dari foto kamera utama pun tidak perlu dilakukan lagi dengan sensor Sony-nya. Hasil dari foto Poco S3 ini mampu menghasilkan foto yang natural, detail yang ditangkap sangat detail, dan pastinya Xiaomi Pol pokoknya. Tak kalah juga untuk lensa ultrawide-nya, tidak kalah dengan kamera utamanya. Kamera ultrawide-nya pun mampu menghasilkan gambar yang jernih, warna yang natural, dan detail yang semaksimal mungkin. Dan yang saya agak pesimis pertama itu kamera makronya, tapi ternyata saya salah. Ternyata kamera makronya mampu menghasilkan foto yang di luar ekspektasi saya, mampu menangkap detail yang sangat bagus, warna yang sangat bagus, dan kualitas fotonya pun tidak diragukan lagi untuk kamera makro 2 megapikselnya juga. Untuk kamera depan dari Poco S3 ini pun cukup bagus juga. Dia menggunakan kamera depan 20 megapiksel dan hasilnya pun cukup bagus. Buat yang suka selfie, yang suka main TikTok, wajiblah mencoba dan membeli Poco S3 ini. Kalian tidak akan kecewa dengan kualitas kamera depannya. Lanjut dari segi performa dari Poco S3 ini. Poco S3 ini sudah menggunakan prosesor dari Qualcomm yang terbaru, yakni Qualcomm Snapdragon 732G dengan 8 core yang berarsitektur Kryo 470 dengan clock speed 2,3 Hz. Ini pun tidak diragukan lagi kemampuannya untuk game pun smooth,
lancar, jarang lag, dan terutama hemat daya. Saya sudah mencoba beberapa game, kita mainkan sebentar pun enak dan jarang kita mengalami lag. Dan untuk grafis Poco S3 NS ini sudah menggunakan Qualcomm Adreno 618 yang sudah dilengkapi dengan fitur Qualcomm Snapdragon Elite Gaming dan termasuk driver grafis Vulkan 1.1 yang pastinya akan menghasilkan kualitas gambar yang bagus, smooth, dan detail yang dihasilkan pun sangat mendetail. Jadi dengan Snapdragon 732 2G dan grafis Adreno 618, Poco S3 NS ini tidak perlu dilakukan lagi untuk kemampuannya, apalagi di mid-range ya, untuk scrolling, chatting, game itu tidak akan mengalami kendala yang berat. Bahkan saya sudah mencoba bermain PUBG Mobile Legends dan game-game lainnya dengan settingan yang variatif. Kadang saya coba yang low, kadang saya coba yang rata kanan. Semua berjalan dengan lancar, mulus, walaupun kadang-kadang frame drop, dan itu wajar saja dengan kondisi ruangan yang saya gunakan ketika mencoba Poco S3 NS ini, koneksi internet dan lain sebagainya. Namun jarang ada kendala yang berarti yang dialami dari Poco S3 NFC ini. Kemudian lanjut dari sistem operasi. Poco S3 NS ini sudah menggunakan MIUI 12 dan berbasis Android 10. Jadi kalian tidak perlu bertanya-tanya lagi tentang kapan update MIUI 12-nya, kapan itulah. Dan mulai hari Jumat malah Poco S3 NFC ini sudah mendapatkan update pertamanya sejak pertama kali dijual. Namun yang baru menggunakan seri Poco pasti akan harus sedikit beradaptasi dengan MIUI 12-nya, karena MIUI 12 di Poco ini sedikit berbeda dengan MIUI 12 yang ada di seri Mi maupun Redmi, terutama sih di bagian launchernya, dimana yang seri Mi dan Redmi itu menggunakan Mi Launcher dan di Poco ini menggunakan Poco Launcher. Jadi harus sedikit beradaptasi lah untuk terbiasa. Kemudian untuk baterai dari Poco S3 NS ini sebesar 5160 mAh. Untuk kapasitas segini masih bisa menemani saya selama seharian penuh dengan pemakaian wajar ya. Untuk rata-rata SOT-nya yang saya raih antara 7 sampai 9 jam lah, bervariatif. Namun kalau saya bermain game agak banyak, bisa di bawah 7-8 jam. Dan terakhir kemarin saya coba untuk full game Poco S3 NS ini bertahan 5 jam dari kapasitas baterai 100% sampai 10% dengan settingan gamenya yang standar, enggak high, tapi saya set standar. Dengan kapasitas baterai sebesar itu, kita nggak perlu lagu juga untuk pengecasannya, karena Poco S3 NS ini sudah mendukung pengisian cepat 33 watt, dan untuk mengecas sampai penuh pun tidak butuh waktu lama. Kemarin saya coba dari 10% sampai 100% itu butuh sekitar 77 menit. Nah, namun kan itu waktu posisi standby dan notifikasi dari aplikasi masuk. Dan dari launching kemarin diklaim Poco S3 NS ini mampu mengecas dari 0 sampai 100% selama 65 menit. Itu kemungkinan posisi ngecasnya ketika Poco S3 NS ini posisi mati. Dan saya belum
belum terlalu merasakan sih teknologi MMT-nya. Saya coba ngecas bersama dengan Redmi Note 9 Pro, tidak terlalu beda jauh sih perbedaan waktunya buat ngecas. Kemudian lanjut untuk harga dari Poco X3ns ini dibilang nggak ada obatnya untuk mid-range. Saya awal-awal mengira Poco X3ns ini dijual di harga sekitar 4 jutaan melihat melihat spesifikasi seperti itu. Namun ternyata waktu launching harga mulai 3 jutaan, dan ini sangatlah nggak logis. HP dengan spek seperti itu dijual dengan harga 3 jutaan, dan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Harga 3,1 kita sudah bisa memiliki varian yang 664GB, dan harga yang 3,5 juta kita sudah memiliki varian yang 8/128GB, dan ini sungguhlah gokil untuk harga Poco X3ns ini. Lanjut kesimpulan dari semuanya, Poco X3ns ini sangat worth it buat kalian miliki. Dengan harga 3 jutaan kita sudah bisa mendapatkan spesifikasi seperti layar 6,67 inci, layar 120 Hz, menggunakan Corning Gorilla Glass 5, kamera Sony IMX68, speaker stereo, dan fitur-fitur lainnya. Poco X3ns ini sangatlah worth it untuk kita miliki, kita punyai. Dengan harga yang mulai 3 jutaan kita bisa mendapatkan layar 6,67 in, layar IPS 120 Hz, dan kamera belakang 4 buah dengan kamera utamanya menggunakan sensor Sony IMX682 dan dual speaker stereonya. Dan ini membuat Poco X3ns ini hampir sekelas dengan HP flagship yang berada di pasaran. Untuk fiturnya ya, yang paling saya tidak sangka dari Poco X3ns ini ialah fiturnya ini, terutama di bagian kamera. Ini selama ini hanya ada di flagshipnya Xiaomi aja, seperti vlog mode, terus dual kamera yang bisa merekam kamera depan dan kamera depan secara sekaligus, terus fitur cloning kamera, kemudian fitur long exposure-nya juga. Jadi untuk kalian yang suka fotografi dan menginginkan fitur-fitur yang selama ini ada di flagship aja, cukup kalian beli Poco X3ns ini aja sudah bisa merasakan fitur yang ada di HP-HP flagship yang ada di Xiaomi. Jadi kalian nggak perlu mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan fitur itu. Cukup dengan 3 juta kita sudah memiliki fitur itu. Dan kekurangan dari Poco X3ns ini menurut saya sih cuma di tombol power aja ini yang terasa tajam sih, dan tidak terasa solid ya. Dan untuk bodi belakang yang menggunakan polikarbonat ini pun saya tidak terlalu ambil pusing, karena ujung-ujungnya pun saya pasti menggunakan casing tambahan lagi untuk melindunginya. Jadi mau bahannya dari kaca, polikarbonat ataupun pasti saya gunakan casing tambahan. Kalau kalian gimana? Pasti juga kan nggak mungkin kalian pakai polos juga kan. Saya juga kan kalau kebaret atau kotor, jamur dan
dan sebagainya lah. Jadi sekian dulu review dari saya. Untuk kurang ataupun ada yang ditanyakan bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Sekian dulu, sampai jumpa di thread selanjutnya. Bye bye.